Pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Towet Hendratno, kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Pemeriksaan berlangsung selama 3 jam dan dicecar 32 pertanyaan oleh penyidik. Rektor Nonaktif Universitas Pancasila kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pelecehan seksual untuk korban berinisial DF. Edi Towet Hendratno diperiksa selama 3 jam dan dicecar 32 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum mengakui kliennya juga menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik dengan harapan bisa memulihkan kembali nama baik kliennya. Pihak pengacara juga akan mengambil langkah-langkah hukum terkait permasalahan yang ada. Pemeriksaan ini adalah kali kedua dijalani Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Towet Hendratno dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya atau pada Kamis pekan lalu, Edi juga diperiksa dalam kasus yang sama untuk korban berinisial RZ. Sebelumnya, kuasa hukum RZ selaku korban melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila yang terjadi pada Februari 2023. Dugaan pelecehan tersebut terjadi di ruang kerja terlapor. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, usai ditetapkan tersangka atas kasus konten tukar pasangan, Samsudin menjalani pemeriksaan dengan memakai baju tahanan. Selain itu, polisi menetapkan 2 tersangka baru, yaitu kameramen dan tim kreatif yang juga dijerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE atas konten yang dibuat oleh Samsudin. Dengan memakai baju tahanan, Samsudin kembali dibawa menuju ruang pemeriksaan Subdit 5 Cyber, Ditreskrimsus Polda Jatim, guna menjalani pendalaman pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pengakuannya, Samsudin mengaku senang di penjara. Saya senang di penjara. Alasannya kok senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Samsudin ditemani 2 tersangka baru yaitu FB, warga asal Trenggalek yang berperan sebagai kameramen, serta FK, warga asal Batang, Jateng yang berperan sebagai editor video. Keduanya adalah tim kreatif yang terlibat dalam pembuatan konten YouTube milik Samsudin. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan fakta bahwa konten yang dibuat Samsudin bertujuan untuk menaikkan popularitas pribadi dan menaikkan rating pondok pesantren miliknya yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris. Polisi telah memeriksa keterangan saksi ahli sosiologi bahasa untuk mendukung polisi menjerat 3 tersangka dalam konten yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Sementara itu, pengungkapan kasus ITE oleh Ditreskrim Polda Jatim ini diapresiasi masyarakat, salah satunya YouTuber Pesulap Merah yang mengirimkan karangan bunga ke gedung Cyber Polda Jatim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjenguk 10 korban ledakan di Makobrimob. Para anggota Brimob yang mengalami luka ringan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam dan hari ini diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. 10 anggota Brimob yang menjadi korban akibat ledakan Makobrimob dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Ke-10 korban tersebut sudah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk melakukan pemeriksaan ronsen dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, menjenguk ke-10 korban yang sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan saja.
terjadinya ledakan kemarin baik-baik saja, dan alhamdulillah sudah kita lihat 10 korban semuanya adalah anggota Jibom Satgegana Denggegana Satbimobda Jatim dalam keadaan baik-baik saja. Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi ledakan di markas Komando Brimob di kawasan Jalan Gresik, Surabaya yang menggegerkan warga sekitar. Hingga saat ini, tim Lab 4 Polda Jatim masih melakukan investigasi terkait ledakan tersebut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Satu unit sepeda motor milik pemilik kontrakan di Cakung, Jakarta Timur dicuri oleh penghuni kontrakan. Dalam aksinya pelaku mengenakan atribut jaket ojek online. Dari rekaman CCTV, nampak pelaku yang mengenakan atribut ojek online menggasak satu unit sepeda motor jenis Matic di sebuah kontrakan di Jalan Marzuki, Cakung, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Dengan santai, pelaku yang merupakan penghuni kontrakan mendorong motor milik pemilik kontrakan hingga ke ujung gang dan melarikan diri. Salah satu penghuni kontrakan sempat mencurigai gerak-gerik pelaku yang sedang memantau sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir. Namun saat dipergoki, pelaku berdalih hendak meminjam helm. Diketahui sebelum mencuri, pelaku sempat menghuni kontrakan milik korban dalam 2 bulan terakhir. Iya kan, saya kan lagi begadang di sini, terus tiba-tiba ada mas-mas ke motor sini. Terus pas saya buka ternyata dia lagi ngerogoh-rogoh ke kantong motor gitu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapal pengawas Hiu 16 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Dalam penangkapan, petugas sempat memberikan tembakan peringatan terhadap kapal yang mencoba kabur hingga ABK asing melompat ke laut. Kapal pengawas Hiu 16 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengejaran Kia berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Dalam aksi kejar-kejaran, kapal yang tidak memiliki dokumen resmi itu sempat diberikan tembakan peringatan oleh petugas. Namun kapal asing tersebut mencoba kabur hingga anak buah kapal melompat ke laut dan berhasil diamankan. Petugas berhasil mengamankan 5 awak kapal warga negara Myanmar dan menemukan tangkapan ikan curian sebanyak 110 kg. Seluruh barang bukti, 1 unit kapal ikan asing beserta 5 ABK dibawa ke dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kebocoran regulator tabung gas, 2 rumah makan di Jalan Cibadak, Kota Bandung hangus terbakar pada Selasa sore. Tidak ada korban jiwa, namun sempat membuat panik warga sekitar. Kepulan asap tebal keluar dari rumah makan ayam geprek dan bakmi karet yang berada di lokasi Jalan Cibadak, Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2 Selasa siang yang meluluhlantakkan 2 bangunan tersebut. Tugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat memadamkan kobaran api karena terkendala kabel listrik PLN belum diputus. Menurut petugas damkar, kebakaran diduga dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di rumah makan bakmi karet hingga menghanguskan 2 bangunan tersebut. Api menurut pemilik itu ada kebocoran gas yang kemudian ketika menyalakan ada sambaran api. Jadi di garis bawahi bukan tabung gas yang meledak, tapi ada kebocoran gas yang mana menyalakan api kena sambaran yang akhirnya yang bakmi karet mati, bakmi karet asal mulanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung turun ke lokasi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut, petugas Polsekta Bojong Loa Kaler telah memasang garis polisi. Dari Bandung, Jupita Mailana, iNews melaporkan.
Diduga akibat korsleting sebuah mobil di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar saat sedang diperbaiki oleh pemiliknya. Tak hanya membakar mobil, api juga merembet dan membakar rumah korban. Inilah video amatir warga yang merekam terbakarnya mobil beserta rumah milik Rojali, warga Jalan Pangeran Ratu, seberang Ulu 1 Palembang. Nampak sebuah mobil yang berada di dalam garasi rumah milik korban terbakar. Warga yang berada di lokasi pun panik dan mencoba memadamkan api. Naas, api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Menurut Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, kebakaran bermula dari korsleting kabel mobil saat korban Rojali sedang memperbaiki mobil miliknya yang kemudian merembet dan ikut membakar rumah milik korban. Sementara dari kejadian tersebut, korban Rojali bersama istrinya mengalami luka bakar ringan. Rojali pemilik rumah beserta istri mengalami sedikit luka bakar, tapi alhamdulillah sekarang sedang dibawa ke rumah sakit, tidak terlalu parah. Saat itu pemilik rumah sedang membenahi mobil kendaraannya, kemudian terjadi konsleting, mobil terbakar menyambar ke rumah, di mana rumahnya sendiri tadi dapat kita lihat itu semi permanen, jadi semen dan kayu. Kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, detik-detik petir menyambar lokasi hajatan pernikahan warga di Jember, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dan acara tetap dilanjutkan meski sempat terjadi kepanikan. Inilah video amatir detik-detik petir menyambar lokasi hajatan pernikahan warga desa Cangkring di Jember, Jawa Timur. Mulanya, nampak warga telah berkumpul di lokasi untuk mengikuti rangkaian acara pernikahan. Tiba-tiba, tiang listrik yang ada di kawasan itu tersambar petir hingga membuat sound system dan kamera terpental. Akibatnya warga yang mengikuti hajatan kaget dan sempat panik. Namun demikian tidak ada korban jiwa maupun luka dan acara tetap dilanjutkan meski peralatan sound system rusak. Terkait dengan musim hujan atau hidrometeorologi basah ini, kita harapkan semua masyarakat tetap waspada. Waspada dalam arti apabila melakukan suatu kegiatan, apalagi sudah turun hujan, yang kebanyakan kan mulai sore sampai malam hari ini yang waktu-waktu yang agak rentan, kita harapkan masyarakat ini bila melakukan suatu kegiatan lebih waspada. Tak ingin kejadian serupa terulang kembali, BPBD Jember bersama instansi terkait langsung memangkas pohon yang menjulang dan rawan tersambar petir. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang emak-emak pingsan saat antri membeli beras murah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga korban kelelahan karena berdesakan dan mengantri cukup lama bersama ratusan warga lainnya. Seorang emak-emak pingsan saat sedang mengantri untuk membeli beras murah di lapangan Kavaleri, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban pingsan diduga karena kelelahan mengantri bersama ratusan warga lain. Warga dan petugas langsung mengevakuasi korban dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sejak pagi hari, warga sudah berdesak-desakan saat mengantri membeli beras murah. Bahkan situasi antrian sempat ricuh karena warga khawatir akan kehabisan stok beras murah. Namun situasi kembali kondusif setelah petugas menertibkan warga. Tadi ibu itu lagi ada berhalangan penyakit kewanitaan, mungkin karena terlalu lama mengantri sehingga ada sembelit ya begitu di perutnya. Untung teman-teman tadi Kabinetip Mas Babinsa dengan respon Kapops juga tadi langsung menginstruksikan untuk diangkut pakai kendaraannya Kasa Sabara. Masih tingginya harga beras di pasar membuat warga rela mengantri beras murah dari Perum Bulog walau cuaca sedang panas terik dan maupun hujan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tarakan, Kalimantan Utara menangkap seekor buaya berukuran besar.
Selanjutnya buaya yang ditangkap diserahkan ke BKSDA dan dibawa ke tempat penangkaran. Kemunculan seekor buaya berukuran lebih dari 2 meter di sebuah parit di Kelurahan Karangharapan, Tarakan Barat, Kalimantan Utara gegerkan warga. Petugas PMK Tarakan yang tiba di lokasi langsung melakukan penangkapan. Namun akibat kondisi parit yang gelap dan peralatan yang kurang memadai, proses penangkapan buaya sedikit terkendala. Upaya petugas pun akhirnya membuahkan hasil. Tak kurang dari setengah jam hewan buas tersebut akhirnya ditangkap. Buayanya melarikan diri, ya teman-teman ramai-ramai untuk dengan peralatan tantangan kosong itu menaklukkan buaya. Ya setelah itu diikat baru dibawa ke tempat yang aman. Setelah berhasil ditangkap petugas PMK Tarakan, buaya diserahkan ke BKPSDA dan dibawa ke tempat penangkaran buaya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march menggeruduk gedung DPR RI Jakarta pada Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan kenaikan beberapa harga bahan pangan. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres, Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Di depan gedung DPR RI, massa mulai membakar ban bekas. Dengan membawa spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR untuk segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra iNews melaporkan. Sementara usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun, sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan mengingatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kemenparekraf mengimbau pelaku usaha penyewaan jasa sepeda listrik di Gili Trawangan untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Imbauan ini dikeluarkan setelah adanya aksi sweeping warga kepada pengguna. Puluhan warga Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok, Nusa Tenggara Barat melakukan sweeping sepeda listrik yang berkeliaran di kawasan destinasi wisata Gili Trawangan. Sweeping dilakukan karena warga geram akibat maraknya penyewaan sepeda listrik yang tidak mematuhi aturan adat. Kasus ini menjadi perhatian Kemenparekraf karena akan berdampak kepada kenyamanan wisatawan. Para pelaku usaha jasa penyewaan diminta untuk segera mematuhi aturan yang berlaku. Jadi saran saya sih sekarang kita ikuti aturan main semuanya. Kalau kita berjalan di atas rel yang benar tentunya itu keselamatan yang kita dapatkan. Tapi saya akan cek seberapa progresnya ya atas kejadian itu, yang tentu kita tidak ingin ya ada sesuatu yang seperti itu di sebuah destinasi. Itu kan destinasi yang terkenal dan orang maunya nyaman, tapi kenapa harus ada masalah? Larangan penyewaan sepeda listrik telah disosialisasikan ke warga setempat di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Larangan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perhubungan dengan denda sebesar Rp50 juta bagi yang melanggar. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, ribuan umat muslim di Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengikuti pawai obor. Sementara puluhan remaja masjid di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah melakukan aksi bersih-bersih cuci karpet dengan menggunakan mata air di sumber air Muncul, Kecamatan Banyubiru. Seperti inilah kemeriahan warga saat mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil memegang obor, peserta yang didominasi oleh anak-anak ini sangat antusias berkeliling jalanan Lembang sambil melantunkan sholawat Nabi. Selain pawai obor, sejumlah warga pun membawa pernak-pernik khas keagamaan dalam menyambut bulan puasa yang semakin dekat. Para peserta yang hadir mencapai 2.000 orang. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang diikuti oleh para remaja masjid yang ada di seputaran Masjid Besar Lembang. Sementara, berbagai persiapan juga dilakukan para remaja di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, salah satunya dengan melakukan aksi bersih-bersih masjid dan musola. Usai membersihkan area tempat ibadah, para remaja kemudian beramai-ramai mencuci karpet dan tikar masjid dengan membawa langsung ke sumber air Muncul. Menjelang Ramadan, untuk umat muslim khususnya ya, itu membersihkan karpet, kelas untuk ibadah di masjid ataupun di musola, dicuci di tempat ini. Kegiatan ini merupakan tradisi rutin turun-temurun yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seru dan penuh tantangan menaklukkan tanjakan Biu-Biu di Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan bermain motor trail. Keseruan ini bisa dilihat dari aktivitas Vina Philip dan Madina Suryadi bersama komunitas motor trail Katak. Saudara, kita sudah berada di Kolaka bersama dengan Katak. Katak adalah singkatan dari apa? Mohon maaf nih Om. Ini tadi gue lihat baru sampai, tiba-tiba ada tanjakan misterius di sebelah sana. Ini jangan bilang ini trek kita yang pertama nih. Aja. Travel Addict tanpa batas. Tradikers, gak asik kayaknya kalau kita cuma nontonin aja. Yuklah kita coba. Oke, Mat. Oke, percobaan pertama nih Tradikers. Wismilat. Sikat, Vin. Ya, Vina jatuh Tradikers.
Wah, asli Mat, tingkat kecurangan tanjakan di bio-bio ini ternyata lumayan. Jadi kalau kita salah perhitungan, dikit aja, peluang buat jatuh tuh makin gede. Gimana, Ben? Ini gue sakit ya. Jadi kan ini dulu sempet geser juga nih Tradikers. Jadi tadi ini lepas terus ini kena batu. Tapi sakit banget. You did great, bro. Duh, gue nyoba nggak ya Tradikers? Nah, jadi gini nih Tradikers, aksi terabas kita kali ini jadi pengalaman perdana buat Madinah nyoba motor trail. Jadi itu alasannya, kenapa sih Mamat kita kasih jajal motor trail Matic modifan. Gimana Mat, siap? Wah, waduh, si Mamat jatuh. Tolongin. Gasnya kunci Om. Turunin dulu aja Om. Biar ini. Bensinnya banjir. Coba ini untuk first timer lo keren sih. Lo keren sih untuk first timer. Dan lo harus tahu Tradikers, ini adalah ngetrail pertama gue. 25 tahun gue hidup di muka bumi ini, baru pertama kali juga gara-gara travel ledek. Ada 2 orang doang dari semua komunitas yang udah ikutan nyoba. 2 orang, Bang Firman sama Bang Diki. Dan buat gue pribadi sebagai pemula, ini buat gue ini cukup ekstrim. Apalagi tambah karena kemarin juga hujan dan jalurnya licin banget. Pokoknya yang pasti buat gue ini seru banget dan pengalaman paling seru. Thank you banget udah ngajak gue kesini. Iya, tenang. Masih ada ya? Ini masih ada beberapa lagi, Mat. Jadi ini baru makanan pembuka. Kita akan lihat di sana ada apa lagi, oke? Oke. Di Travel Edict Tanpa batas. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.